يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Terima kasih atas kedatangannya untuk memberikan pencerahan mengenai Yerusalem dan konflik Israel Palestina yang memang berlarut-larut ya. Nah, kebetulan saya mengajar tim teaching itu teori kritis tentang historisisme. Dan saya sudah berikan kemarin kuliah bagaimanapun ada asal usul ya. Indonesia begini ada asal usulnya, Amerika ada asal usulnya, Australia ada asal usulnya. Semua agama Islam yang datang ke Indonesia ada asal usulnya. Nah, ini untuk mengerti suatu masalah dari segi historisme, dari sejarah yang sekarang sedang memang hangat adalah adanya konflik Israel dan Palestina. Sebetulnya sudah agak mereda, tapi kemarin ada lagi negara Iran menyerang tiba-tiba Israel dan malah juga Irak ikutan, sehingga ini makin berlarut-larut. Dan Indonesia pun dengan politik luar negerinya selalu mendukung Palestina. Dan ini apa sebabnya ini? Nah, dari teori kritisisme Anda akan mengetahui kebetulan Pak Eki dan kawan-kawan ini sebenarnya dari Jemaat Ahmadiyah ya, tapi juga menguasai masalah mengenai Palestina dan Israel, akan mengupas asbabun nuzul itu, kenapa Israel itu dan Palestina berperang terus. Dan kalau dilihat itu dengan beberapa kali Pak Eki juga memberikan kuliah, ada dogma agama dari Israel yang sangat menurut saya itu keras atau kaku atau apa, kurang tahu. Anda nanti bisa menilai. Bahkan masalah itu juga sebetulnya background dari historisisme juga. Ada masalah nanti Amerika dan Inggris dari sosial, politik dan ekonomi ingin menguasai jalur Gaza, ingin menguasai menyaingi terusan Suez ya, menggantikan. Nah, itu bagaimana, tapi itu sudah complicated dan susah untuk damai. Kalau menurut sebetulnya tidak sesimpel udah saja Palestina dan Israel itu berdampingan two state solution, tapi tidak semudah itu karena memang sudah ada nanti ekonomi, ada war industry, ada terus campur agama juga orang-orang Arab juga tidak banyak berkutik dan sebagainya. Nah, kita sekarang akan mengetahui, Pak Eki akan menerangkan dari segi religi ya, religi bagaimana Israel dan bagaimana konflik Palestina yang berlarut-larut. Itu saya akan membuka dari saya. Dan nanti kuliah ini kan 3 kali, nanti akan saya kasih tugas nanti di WA Group. Seharusnya 3 kali ya, nanti paling buat makalah oleh saya nanti di WA Group saja. Nah, sekarang saya persilahkan pada Bapak Ibu kawan-kawan tentang historisisme Israel dan Palestina. Begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Kunto. Oke, jadi Yerusalem ya, apa yang disebut dengan Al-Ard Al-Ma'udah atau tanah yang dijanjikan ya, atau Haaretz Ha-Muftahat, itu bahasa Ibraninya. Nah, ini nih, kira-kira ini rekaan kuil Sulaiman ini ya, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu lebih kurang 530 sebelum Masehi. Ini seperti ini bangunannya. Di sinilah orang-orang Yahudi itu melakukan ibadah ritual. Orang Yahudi itu ketat, mereka yang beribadah di luar ini nggak akan diterima. Kalau kita umat Islam sholat kan nggak harus ke masjid kan, hujan ada di rumah aja nggak apa-apa. Kalau orang Yahudi apalagi pada waktu hari Sabat nggak boleh, tinggalin semua. Harus berbondong-bondong ke sini semua. Gitu. Ini ya. Kemudian ini dihancurkan
oleh Nebukadnezar. Kenapa dihancurkan? Karena umat Yahudi memberontak. Nebukadnezar kan ini raja Romawi. Umat Yahudi berontak, marah, dihancurkanlah Solomon Temple itu, dan bangsa Yahudi kemudian eksodus, diaspora, diusir Yerusalem. Ada berapa suku Yahudi? Berapa? 12, betul, 12. Jadi semua terusir. Maka disebut dengan diaspora itu ya, diaspora kalau bahasa kita kan. Itu kita ambil dari situ sejarahnya. Oke. Nah, kemudian 23 tahun kemudian ya, setelah diusir, itu dibangun kembali atas izin ini nih. Cyrus the Great, Raja Kores ya, kalau dalam bahasa mereka, dalam bahasa kitab. Ini Cyrus ini raja Iran, Persia. Paham ya? Jadi Yahudi itu harusnya berterima kasih orang Persia. Mereka disuruh balik boleh kok. Bangun lagi kembali, kan begitu. Paham ya? Dan di Isfahan pun banyak itu sinagog Yahudi masih dipelihara di Iran itu. Nah, ini cerita lain lah ya. Oke. Nah, ini sejarahnya seperti ini. Nah, kemudian dibangunlah tahap kedua ini. Untuk supaya beribadahnya itu diterima oleh Yehova, kan begitu ya. Oke. Dihancurkan lagi pada tahun 70 Masehi oleh Titus, yaitu panglima perang bangsa Romawi. Saya lupa ya, maaf Nebukadnezar itu kalau nggak sih dari Babylon ya, bukan dari Romawi. Dari Babylon ya, antara Irak Iran ya. Tapi kalau Titus itu dari Romawi. Dan dihancurkan kembali. Kenapa? Karena Yahudinya juga berontak. Dulu kan Yahudi itu, Bani Israel itu atau Yerusalem itu kan dikuasain oleh Romawi, kan gitu. Nah, berontak lagi, dihancurkanlah ini dengan pasukan Titus ini kan, yang kedua kali dihancurkan, ya seperti itu. Nah, ini sebagai relief pasukan Titus membawa barang rampasan dari Terpopon yang ini saya lupa nih namanya itu apa tuh, yang untuk lilin-lilin itu kan. Di sini ada tabut perjanjian kan begitu. Ini jadi begini, kalau dalam sejarah, kalau dalam penaklukan satu kerajaan itu cukup rajanya dimatikan, dibunuh, atau mahkotanya diambil, atau panjinya diambil, atau keratonnya istana di bumi hanguskan. Itu seperti itu kan? Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ketika hancur itu timbul tabut perjanjian diambil, bait Allahnya dihancurkan, kemudian saya lupa apa ini. Ini juga upacara untuk ritual agama Yahudi. Kan begitu. Ini diambil, ini udah hancur semua bait Allah untuk yang kedua kali. Begitu, paham ya? Nah, sehingga ini adalah puing-puing dari Baitul Maqdis atau dari Solomon Temple. Umat Yahudi itu mimpi untuk membangun Temple Mount tahap ketiga. 1 hancur Nebukadnezar, 2 hancur Titus, hancur kan? Yang ketiga mau dibangun. Nih kira-kira begini. Masalahnya di sini itu sudah ada sini, sudah ada ini Al-Aqsa nih masjid. Sudah ada Dome of the Rock. Sehingga untuk membangun ini harus dikuasain dulu, paham nggak? Ini masalahnya, perebut sebenarnya mah. Nah, mereka sementara ibadahnya kan di sini, di bawah nih. Di Western Wall, di tembok ratapan ya. Kan di bawah, seperti itu. Mereka tuh kekeh mau hancurkan ini. Utamanya ini nih, dihancurkan. Kalau ini kan mereka juga punya sejarah sendiri ya, punya tarikh sendiri, Dome of the Rock itu. Sampai saat ini bisa difahami. Oke, dasarnya seperti ini Anda paham. Nah ini ya, seperti ini mereka tuh bangun seperti ini. Anda rela nggak? Al-Aqsa dihancurin, dibangun lagi Solomon Temple ketiga. Siapa namanya tadi? Diliana. Rela, Diana. Kenapa? Agak keras sedikit, benar? Siapa? Oh, Masjid Al sudah di sini lebih dulu. Tapi kan ini tanah saya. Kamu nggak ada IMB-nya bangun di tanah saya, begitu kira-kira ya?
Dalam pandangan Yahudi kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ini saya katakan tadi. Coba lihat ya. Ini adalah Dome of the Rock ya. Karena saya sih memang belum pernah ke sana ya. Bukannya susah, memang susah sih gimana kita untuk dapat itu, nggak mudah lah. Gitu, apalagi zaman sekarang. Tapi dari institusi riset library riset yang saya lakukan seperti ini ya. Ini adalah Dome of the Rock, ini adalah Al-Aqsa. Ya. Dan mereka tuh ibadahnya di sini yang Yahudi itu di tembok ini. Nah, mau sebut tembok? Ya sekarang. Maka kalau kita lihat si Osama bin Laden siapa namanya? Barack Obama kan dia datang ke sini. Biden atau siapa namanya? Yang koboi itu siapa? Bush. Kan ke sini Pak. Tanda dukungan kepada Israel kan mereka pakai bukan kafi ya, topi yang begini tuh. Doa kan begini-gini mereka itu kan. Masukin surat, tempel di sini. Kan begitu. Seperti itu, ya kan? Itu kadang-kadang juga ada kursi kan udah tua boleh kursi kan seperti itu. Sementara kita 5 kali sehari di sini menggunakan Allahu Akbar ya, begitu. Sholat di sini, begitu. Nah ini nih yang saya katakan, ini adalah Dome of the Rock, kubah emas. Ini adalah Masjid Al-Aqsa tuh ini. Jadi jangan keliru dengan yang ini, yang kuning. Kita dibiaskan seolah itu Masjid Al-Aqsa yang kuning, enggak, bukan seperti itu. Oke, ini dasar pemahaman, ya. Oke. Jadi pada waktu Rasulullah SAW hidup, beliau itu berkiblah ke Baitul Maqdis, bangunannya ini masih puing-puing, belum ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu dibangun pada saat Khalifah kedua Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem. Umar bin Khattab. Dan beliau pun tidak bangun masjid, tidak. Beliau itu dalam sejarah itu beliau tuh cari. Itu kan Yerusalem dikuasai sama orang Kristen. Ada orang Kristen tuh menyerahkan kunci pada Umar bin Khattab. Ini saya silakan, ini penguasaan Anda. Tolong kami dilindungi, ibadah kami jangan diganggu. Anda silakan pegang kunci kota ini. Kan begitu simboliknya. Oke, beliau tanya, kalau gitu mana yang namanya kuil Sulaiman itu? Kan gitu. Orang Kristen itu pendatang nggak ngerti juga di mana, tapi dicari di bukit, dicari, kemudian itu semua itu kan kotor lah, hutan begitu ya. Kemudian ditemukanlah kawasan yang disebut dengan Al-Qumumah, diserat dalam bahasa Indonesia menjadi kumuh. Jadi kawasan dulu kumuh banget gitu loh. Nah, inilah yang diperkirakan sebagai kuil Solomon kan begitu. Nah, kemudian Umar bin Khattab melakukan sholat dan mendirikan sholatnya di sini di pinggir, bukannya di sini, tapi di sini. Nah di pijakan beliau itulah kemudian dibangun 70 tahun kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah dibangunlah masjid, namanya disebut Masjid Al-Aqsa, begitu. Dan kemudian berapa kali dibangun lagi sampai bangunnya tahap sekarang. Terakhir kan ini bangunan pada zaman Turki Ottoman, paham ya? Oke, sekarang saya kembali ke korbanot. Nah, korbanot atau orang-orang Kristen mengatakan korban bakaran ya. Ini ibadah yang paling tinggi. Saya boleh tanya nih ya. Anda kamu Islam kan? Kalau Anda bisa jawab saya kasih buku itu. Ibadah paling tinggi sebagai seorang Islam apa? Salat. Betul. Ingatin saya nanti ambil buku ya. As-salatu mirajul mu'minin. Salat itulah tangga keimanan ya untuk bagi orang Islam. Tangga. Ada merasakan sesuatu nggak kalau kita udah waktunya sholat atau udah mau sampai waktu sholat habis, Anda merasa gersah nggak? Merasakan nggak itu? Aduh orang can sholat ini. Ini kalau misalkan zuhur nih, karena ada seminar atau apa atau ini, apalagi kemudian kita di luar negeri kan, gimana tempat itu juga kagak ngerti kan? Tapi harus sholat ini kan ada suatu kegelisahan kan? Karena sholat itu demikian penting bagi orang Islam, paham ya? Nah umat Yahudi juga ini korban itu penting, maaf. Korban itu penting, ibadah korban ini bagi dia. Begini ritualnya. Ada macam-macam korban, tapi intinya adalah penyembelihan hewan. Kambing utamanya, karena tidak ada beberapa unta atau kerbau tidak ada di situ ya. Unta mungkin, tapi yang utama adalah kambing. Ada beberapa macam korban, tapi intinya itu adalah persembahan kepada Yehova.
Nah ini penting, dan ini korbanot ini harus dilakukan di kuil Solomon tadi. Kalau kamu tidak dilakukan di situ nggak diterima. Nah karena sejak kuilnya dihancurkan ya, sampai sekarang tidak ada ritual korbanot itu. Jadi bayangin, sekarang 2024, kurang 70 tahun, lebih kurang 2000 tahun umat Yahudi itu tidak pernah diterima persembahannya oleh Yehova. Itu pandangan mereka loh. Ini mungkin ada beberapa yang sedikit liberal mungkin, tapi pada umumnya seperti ini, utama yang mereka kan konservatif. Udah kan gitu, nggak bisa kan gitu, jadi nggak bisa. Nah karena itulah mimpi mereka itu supaya kuil Solomon tetap dibangun, direbutlah itu menjadi akar dari perang ini kan begitu ya. Sampai kemudian pun samalah penerbangan pesawat tidak boleh di atas Ka'bah kan ada, kan? Jadi harus rutenya harus bergeser. Mereka pun sama, tidak boleh ada penerbangan di atas Yerusalem. Kalau di Bali bangunan tidak boleh lebih tinggi dari Puri Besaki kan begitu. Tanah meninggi-tinggi gitulah kira-kira seperti itu. Itu sebagai simbol aja sebetulnya kan. Simbolnya seperti itu. Nah, jadi hakikat korban lain terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi selama 2000 tahun itu mereka tuh tidak ada relasi dengan Tuhan. Lepas aja. Begitu. Kemudian menghapus dosa. Mereka nggak pernah menghapus dosa. Dosanya bertumpuk. Dan tidak ada rasa syukur kepada Tuhan. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Begitu ya. Oke. Nah, tentang tadi Pak Kunto menyebut tentang sapi merah, ini terkait dengan kedatangan Mesias Al-Masih. Begini, Nabi Isa kenapa disebut Al-Masih? Namanya kan Yosua kan, Yasu. Kemudian menjadi Isa, kan itu istilah kita, Isa kan? Muslim lah gitu. Di dalam Al-Quran pun disebut Isa. Tapi ibnu Maryam kan. Maryam kan ibu. Ibnu biasanya ke bapak. Kan gitu ya. Bintu kan ke ayah kan. Tidak ada ke ibu. Kecuali binti kan gitu ya. Oke. Tapi pertanyaan saya, kenapa disebut Al-Masih? Demikian hebatnya kedudukan Al-Masih karena selalu ditunggu. Umat Islam menunggu. Umat Yahudi juga menunggu, umat Kristen juga menunggu sosok ini. Isa ketika memberikan dakwah di Yerusalem, itu dakwahnya apa? Deklarasinya apa? Kalau Rasulullah mengatakan aku adalah Nabi Allah, aku adalah Rasulullah, kan begitu. Dakwah sebagai Nabi, sebagai Rasul kan. Kalau Isa apa dakwahnya? Beliau itu mendakwakan sebagai Al-Masih. Akulah Al-Masih, kalian kan nunggu Al-Masih nih. Akulah Al-Masih. Paham ya? Ditolak sama Yahudi, nggak mungkin Al-Masih. Al-Masih itu datang kalau sudah turun Elia. Nah, jadi Elia dulu baru Al-Masih. Yahudi tolak, enggak. Nabi Isa mengatakan Elia sudah turun berupa Nabi Yahya, kan begitu. Ditolak lah, kan begitu. Nah, itu umat Yahudi sampai sekarang masih menunggu kedatangan Al-Masih. Nah, Al-Masih itu turun menurut keyakinan yang saya pahami ya, turun ketika satu harus ada sapi merah, bukan sapi putih ya. Nah, kedua itu dilakukan untuk menyambut kedatangan Al-Masih. Sapi merah itu harus disembelih di kuil Sulaiman, bait suci tadi, paham ya? Nah, sapi merah sudah ada dengan rekayasa di genetika. Mereka sudah siapkan sapi merah itu. Sudah ada, tidak lagi sapi putih. Tinggal menunggu penguasaan efektif dari Masjidil Aqsa atau Haram al-Syarif ya. Kompleks itu kan tidak ada Masjid Aqsa kan. Kuasai bangunlah Tempel Solomon yang ketiga. Bangun, sembelih sapi merah, turun Al-Masih. Itu keyakinan mereka. Anda lihat tinggal di YouTube terakhir tuh, yang saya lupa ya. YouTube terakhir itu ada Rabi Yahudi kan, dia tepuk Netanyahu. Dia gembira banget nih dengan penguasaan, dengan penghancuran Gaza, dengan
kejayaan Israel sampai begini kan, begini. Banyak kemajuan kita nih, udah banyak kemajuan. Tapi dia tanya, kapan Al-Masih mau datang? Jadi tujuan-tujuan yang mereka lakukan sekarang perang ini itu sebenarnya mereka menunggu Al-Masih. Seperti itu, paham ya? Nah, ini korbanot. Gitu. Jadi di dalam sesungguhnya tidak hanya semata-mata ini, tapi ini ada sesuatu yang mendasar tentang keyakinan korbanot. Ya. Itu dulu barangkali dari saya, ya. Jadi mungkin saya ingin menjelaskan dari sisi teologis, walaupun sisi teologis tersebut akan bermuara juga ke sisi sejarah yang tadi telah disampaikan oleh Pak Eki. Karena nanti akan menyangkut juga kan, apakah di zaman Rasulullah urgensi atau signifikansi Yerusalem bagi Yahudi, Kristen, Islam, ya itu akan nampak oleh kita jika dilihat secara runut dari sejarah. Nah, jadi mengenai siapa yang berhak untuk menjadi pewaris utama dari Yerusalem, ya, itu sebenarnya kita bisa tarik ya dari Al-Isra ayat 5. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ard marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi Allah Ta'ala berfirman, telah kami sampaikan dengan jelas kepada Bani Israel dalam kitab itu, tentu kamu akan melakukan kerusakan besar di muka bumi ini 2 kali. Dan niscaya kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, lebih jelasnya penjelasan dari surah Al-Isra ini dijelaskan juga dalam surah Al-Maidah ayat 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali, ya. Diperjelas di dalam surah Al-Maidah ayat 79 bahwa umat Yahudi ini akan dilaknat dengan lidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud, ya, wa Isa. Jadi pertama karena mereka ini sifatnya membangkang, sampai di kitab Zabur begitu rupa mengelusnya, mengelus itu meratap melihat bagaimana kelakuan umat Yahudi, sampai akhirnya mereka dihukum tadi tahun 586 sebelum Masehi dalam wujud Nebukadnezar, raja Babilonia. Nah, dihancurkanlah Solomon Temple yang menjadi tempat korbanot yang dijelaskan oleh Pak Eki, yang menjadi kiblat, yang menjadi sampai mereka ingin mendirikan tahap ketiga Solomon Temple atau Baitul Maqdis saat ini, ya sebenarnya diawali karena membangkangnya dalam tanda kutip mereka terhadap Nabi Daud. Diutus Yeremia, tetapi mereka juga sama seperti itu. Nah, kemudian dalam jangka waktu yang panjang, ya akhirnya muncullah yang tadi sapi merah yang tadi telah disebutkan akan turun Al-Masih. Nah, tetapi mereka ini kalau tadi kepada Nabi Daud, ya, yang merupakan raja mereka padahal yang menjadi melambungkan kekuasaan mereka ketika dibawa Exodus oleh Nabi Musa sampai berdiri sebuah kerajaan yang besar di bawah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tapi ya mereka memiliki sifat pembangkang. Nah, di zaman Nabi Isa ketika Nabi Isa mengklaim sebagai Al-Masih, bahwa sayalah Al-Masih yang mereka tunggu-tunggu, mereka menolak. Bahkan puncaknya Nabi Isa disalibkan oleh mereka. Ada yang versi mereka salib sampai meninggal, versi Yahudi kan. Kalau menurut versi Kristen, Nabi Isa diangkat ke langit menjadi anak Allah. Menurut Islam, ya ada bermacam-macam juga. Ada yang Nabi Isa diangkat ke langit, ada juga yang diserupakan, ada juga yang masih hidup kemudian hijrah dan lain-lain. Nah, inilah yang disebutkan sebagai 2 kali kerusakan yang dilakukan oleh umat Yahudi pada saat ini ada di dalam surah Al-Isra. Nah, kemudian kita bisa runut lagi. Nah, mengenai janji itu memang ada di surah
Al-Isra ayat 115. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil uskunul arda fa idza jaa'a a'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Dan kami berkata setelah ia atau setelah Fir'aun tenggelam, kami berkata kepada Bani Israel, tinggallah di negeri yang dijanjikan itu, dan apabila datang janji akhir itu kami akan menghimpun kamu semuanya. Tetapi di dalam Al-Quran ya dituliskan walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri anal arda yarithuha ibadiyas solihun. Nah, yang menarik adalah yarithuha ibadiyas solihun. Jadi yang akan mewarisi tanah yang dijanjikan, ya seperti ditulis di dalam kitab Zabur itu adalah hamba-hambaku yang soleh. Jadi kalau ditanya, tadi balik lagi ke pertanyaan kritikal di awal yang disampaikan oleh di slide awal tadi, bahwa siapa yang berhak untuk mewarisi tanah yang dijanjikan ini, yang kita sebut sebagai Yerusalem yang nyata pada saat ini ada, yaitu ibadiyah solihun. Tidak disebutkan di situ apakah Yahudi, apakah Kristen ataukah Islam, tetapi ibadiyah solihun. Nah, bertolak belakang dari itu ternyata sama apa yang disebutkan di dalam surah Bani Israel dengan tadi itu, ternyata bahwa nikmat untuk mewarisi tanah yang dijanjikan itu ditarik karena mereka jauh dari status sebagai ibadiyah solihun. Pertama di zaman Nabi Daud, kemudian di zaman Nabi Isa, yaitu jatuh di tangan Nebukadnezar, kemudian dihancur luluhkan lagi tempel kedua di zaman Titus, Romawi, bangsa Romawi. Nah kemudian bangsa Romawi akhirnya masuk banyak yang menjadi Kristen saat itu kan, di zaman Nabi Isa. Kemudian setelah itu mereka dikuasai juga oleh siapa setelah itu? Khalifah Umar bin Khattab. Ya, bagaimana beliaulah yang kemudian untuk menginisiasi pembangunan komplek Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa atau Baitul Aqsa atau Masjid Kibli yang ada disebutkan itu. Tapi bentuknya baru bentuk sederhana. Nah, di zaman Bani Umayyah ya, kalau tidak salah ya, kemudian dibangun suatu bentuk yang sekarang kita lihat sekarang. Dan banyak pemugaran-pemugaran yang lain sebenarnya. Nah, tetapi ya, ibadiyah solihun inilah syaratnya. Nah, termasuk saat ini ya umat Islam itu menguasai Yerusalem di zaman Umar, itu selama 1300 tahun kalau tidak salah. Walaupun sempat dikuasai kembali oleh tentara salib, tetapi setelah hanya dalam 92 tahun dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kalau kita melihat sejarah Salahuddin Al-Ayyubi dan Umar bin Khattab, ini juga menarik. Jadi gambaran ibadiyah solihun yang ya ini pendapat pribadi saya ya, ini bisa menjadi solusi untuk saat ini sebenarnya. Karena di zaman Umar bin Khattab itulah beliau bisa membuat satu lingkungan yang penuh toleran, yang mana antara Yahudi, Kristen dan Islam itu bisa hidup berdampingan. Begitu juga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, mereka kan memang dituntut pajak. Wajarlah di setiap kekuasaan. Tapi bagi mereka yang tidak dapat membayar pajak, itu dibebaskan, mau itu Yahudi ataupun Kristen. Nah, berbanding terbalik dengan Richard the Lionheart ya, Richard I dari Inggris yang saat itu menjadi musuhnya Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu. Richard ini juga memberlakukan ketika menguasai Yerusalem sekitar berapa puluh ribu lah pajak saat itu untuk mata uang saat itu. Dan kalau mereka tidak bisa membayarnya, maka mereka akan dibunuh dan dibantai. Semua, termasuk orang-orang Islam. Jadi di era Islam lah sebenarnya ini kita bisa melihat dan itu terwujud harmoni di dalamnya. Ya walaupun ya tadi dari sisi psikologis mungkin masih ada di dalam hati mereka, aduh kita tidak bisa lagi ibadah seperti halnya seperti dulu di Tempel Sulaiman. Karena apalagi sekarang sudah ada
bangunan berupa bangunan ya, ada Dome of Rock ya yang warna emas kuning. Kemudian ada Baitul Qudus, Baitul Aqsa yang berwarna biru. Jadi kadang kita ketipu juga ya, yang kita sebut Masjidil Aqsa itu adalah yang warna kuning itu, yang kubah emas lah atau disebutnya, padahal yang biru tersebut ya perak, abu-abu lah. Nah, jadi mungkin saja di dalam hati mereka itu masih ada. Nah, tetapi pelajaran yang dapat kita ambil ternyata ya, ini kan yang menguasai Yerusalem. Jadi dimulai dari Yahudi. Walaupun kalau mau ditarik, tadi telah disinggung oleh Pak Eki, siapa sih yang berhak untuk mewarisi tanah yang dijanjikan ini? Jadi Nabi Musa pun itu juga dalam tanda kutip ya, ini bahasa sejarah, mencaplok tanah yang Pak Eki tahu nggak tanah siapa dulu? Nabi Isa ya. Ya tanah Kanaan itu kan sebenarnya milik bangsa lain dulunya ya. Nah diambil, saya lupa bangsanya, artinya sebenarnya sama-sama mengambil wilayah orang yang kemudian dalam bentuk sejarah. Kemudian jatuh ke tangan Nebukadnezar, kembali lagi mereka. Kemudian dikuasai oleh kekuasaan Kristen setelah Romawi masuk Kristen. Nah, kemudian umat Islam memerintah pada saat itu sampai 1 abad lebih ya. Nah, kemudian di umat Islam ini ternyata, nah ini pelajaran juga, ibadiyah solehun, ketika kita tidak menjadi hamba-hamba yang soleh, nikmat ini kemudian hilang lagi. Kenapa? Karena nyatanya ya Bani Umayyah yang dulunya mewarisi Baitul Maqdis ini juga saingan dengan Bani Abbasiyah. Bahkan sampai akhirnya Bani Umayyah ini digulingkan, kemudian dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Nah, termasuk klaim untuk pembangunan ini mau dirubah. Saya sempat baca di sananya itu bahwa yang membangun ini adalah Sultan Al-Maimun ya kalau tidak salah. Ya walaupun namanya sejarah tetap saja tidak bisa dihapus. Nah, begitu juga ya umat Islam ya, khususnya Arab yang pada saat itu di dinasti dinasti Ottoman atau Turki Utsmani. Nah, itu sempat menjadi penguasa di situ, tetapi orang-orang Arab saat itu ya memang banyaklah orang Arab selain dinasti Utsmaniyah bersekongkol untuk melawan Utsmaniyah dan meminta bantuan dari bangsa-bangsa barat. Sehingga akhirnya dinasti Turki Utsmani kemudian hancur. Tetapi malangnya nasib umat Islam ya, ternyata dikhianati juga oleh Inggris. Yang tadi ada yang nyebut tanah Inggris tadi ya. Siapa tadi yang awal-awal diskusi tadi ya. Jadi ternyata umat Islam jadi ini ya gambarannya itu, umat Islam saling bermusuhan walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan pendudukan Baitul Maqdis ya, tetapi memang karena persaingan dinasti pada saat itu. Jadi umat Islam itu saling bersaing antara satu dinasti dengan dinasti yang lain, dan bahkan untuk mengalahkan saingannya itu mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan orang-orang sekutu lah, orang-orang kafir. Yang mana padahal kita tidak boleh juga kan. Intinya bersatu, tetapi nyatanya seperti itu. Sehingga dengan bantuan pihak asing itu menjatuhkan saingannya, mereka berkuasa. Tapi itu tidak gratis, apalagi untuk zaman era modern seperti ini, banyak prasyarat-prasyarat yang tersembunyi. Nah, satu sisi mereka juga melakukan perjanjian rahasia dengan Yahudi dan lain-lain. Tetapi akibatnya namanya politik ya, akhirnya umat Islam juga dikhianati ketika Inggris membuat satu perjanjian Balfour yang menempatkan Balfour. Yang menempatkan untuk membuat tanah air bagi bangsa Bani Yahudi yang telah tersebar tersebut. Nah, jadi itu sampai sekarang ya, tahun berapa tuh Bani Israel itu? 48 sampai sekarang, dan sampai sekarang masih menjadi polemik sampai sekarang. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari sisi teologis dan juga ternyata nyambung, itu baik sisi teologis, sejarah dan sisi emosional keagamaan yang mempunyai
karena mengklaim bahwa ini nenek moyang kami dari zaman Nabi Musa. Ya namanya adik kakak itu biasa ada kecemburuan ya. Termasuk ketika pemindahan kiblat. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, ya namanya orang Arab itu sebenarnya memiliki keterkaitan erat dengan Ka'bah, tetapi karena perintah Allah Ta'ala menghadap ke Baitul Maqdis, akhirnya beliau menghadap ke sana. Walaupun ya pada saat itu beliau menghadap Ka'bahnya itu karena di Mekah itu ini Ka'bah, jadi beliau mengarahnya yang bisa lurus dengan Baitul Maqdis. Jadi beliau ke Ka'bah bisa menghadap, kemudian ke Baitul Maqdis bisa menghadap. Karena tadi ya masih ada rasa enggan lah untuk menghadap ke Baitul Maqdis itu. Nah, tetapi ketika di Madinah maka beliau tidak bisa melakukan hal tersebut, sehingga beliau menengadah di dalam surah Al-Baqarah 143 ya. Beliau menengadah ke langit menunggu perintah dari pergantian kiblat tersebut. Nah, hal ini ternyata membawa ujian bagi orang Yahudi dan Kristen juga. Mirip seperti inilah. Jadi tiba-tiba Baitul Maqdis menjadi kiblat bersama, tiba-tiba Islam memisahkan diri. Mereka merasa ada apa? Ya. Sehingga orang Yahudi yang pada saat itu melihat jadi ini juga cemburu karena merasa akan ada saingan lagi, kiblat lagi. Ditambah lagi mereka itu sebenarnya tidak memiliki kiblat secara hakiki ya, secara fisiknya itu tidak ada. Kok ini tiba-tiba Islam memiliki kiblat yang jadi, yaitu Ka'bah. Nah, ini sebenarnya bisa juga menjadi sarana kecemburuan ya, perselisihan yang terjadi zaman sekarang. Nah, itu gambaran ya bagaimana dari sisi teologis dan historis kita melihat akar dari perselisihan yang sampai terjadi pada saat ini ya memang saling terkait. Walaupun warnanya berbeda, jelas kita bisa membedakannya, tapi nggak bisa dipisahin. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi pertanyaan kritisnya barangkali, maaf Pak Jusman. Ya. Kan dalam surat Bani Israil ayat 2 ya Pak ya? Iya. Itu disebut bahwa Allah Ta'ala telah memperjalankan hambanya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kita sudah paham ya, ada di Mekah, di Ka'bah. Tapi Aqsa yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah itu Aqsa yang mana? Kan wujud fisik Aqsa di Yerusalem belum ada. Baru dibangun kemudian pada Khalifah Umar bin Khattab. Umar ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian dilengkapi oleh Umar bin Abdul Aziz. Kritis. Mungkin ada yang berpendapat karena selama ini itu menjadi dogma. Benar, ketika misalnya dulu kan ya Masjidil Aqsa, cuma lihat sejarah Baitul Maqdis itu hancur. Yang sampai sekarang pun sudah bukan bentuk aslinya, termasuk di zaman Rasulullah belum ada kan. Maksudnya ada kompleknya Pak ya, tapi yang tadi puing-puing tadi. Tetapi di Al-Quran disebut Masjidil Aqsa, sudah bentuk Masjidil Aqsa. Nah, ini kalau saya paham lah kalau agak berat ya. Tapi begini, ini Aqsa di sini nanti Pak Jusman jelaskan ya. Aqsa di sini bukan dalam bentuk fisik. Haram juga bukan fisik ya. Haram itu kan suci ya. Aqsa Muqaddas haram itu kan suci juga. Kan gitu. Jadi satu bait suci, bangunan suci ke suci yang lain kan. Nah, di sini kalau boleh saya lompat, pemahaman Isra Mi'raj yang harus dikritisi. Saya bilang bukan dibatalkan ya, Anda kritisi dong. Jadi Isra itu seperti apa sebetulnya, Mi'raj seperti apa? Karena ada sesuatu yang ahistoris. Kalau disebut bahwa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Aqsanya di tanah ayah. Masa Allah Ta'ala yang lebih maha mengetahui menyebut hal yang begini? Berarti bukan ayatnya yang salah, tapi pemahamannya yang kurang pas. Yang tidak inline dengan historis.
Itu barangkali Pak, silakan kalau Ya, berlanjut. benar sekali. Kalau saya membaca dari sumber-sumber Islam, memang tadi disebut oleh Pak Eki seperti ahistoris. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sumber-sumber luar, khususnya yang dibuat oleh orang non-Muslim, di sana jelas terlihat bahwa secara sejarah memang yang namanya Masjidil Aqsa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu belum ada seperti gambaran kita fisik seperti masjid atau yang contoh yang kita lihat sekarang ini. Jadi yang ada itu hanya puing-puing. Nah, mengapa kemudian disebut itu? Ya memang kalau berbicara ke ranah tafsir, ya kalau kita anggap ini kita tafsirkan secara, tadi sudah dibahas oleh Pak Eki, ini sebenarnya tafsir secara kiasan. Karena akan lari juga dengan penafsiran tentang Isra Mi'raj. Ya, insya Allah nanti ada linknya, saya ada bukunya cuma lupa, itu yang tentang di tafsir kabir karya Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad, itu Khalifah kedua Ahmadiyah, ada dijelaskan tentang secara panjang lebar tentang Isra dan Mi'raj. Tapi saya lupa, paling nanti saya titipkan ke Pak Prof lah untuk linknya, bahasa Inggris tapi yang bukunya bahasa Indonesia, tapi kalau yang sumbernya di bahasa Inggris, nah, mungkin itu bisa dilihat. Yang jelas kata beliau bahwa memang ini akan terkait dengan kiasan, karena pada dasarnya satu tadi Masjidil Aqsa itu belum ada pada saat itu. Jadi menurut beliau, kenapa disebut Masjidil Aqsa itu semacam penglihatan, kasyaf, sebagai nubuatan bahwa beliau itu akan menguasai daerah yang disebutkan sebagai Masjidil Aqsa itu. Dan penggenapannya itu sebenarnya terjadi seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana umat Islam kemudian menguasai di zaman Khalifah Umar radhiyallahu an. Itu salah satu aspek. Nah, kemudian ini juga tidak bisa dianggap sebagai bersifat fisik. Karena kalau kita lihat perjalanan Rasulullah SAW di malam hari, di mana ketika sampai ke Masjidil Aqsa, beliau mengimami sekitar 124.000, ada di dalam hadis saya lupa, mengimami 124 atau 125.000 nabi. Pernah dengar kan? Yang mana mereka bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kan Mi'raj ke langit, ini yang kita dengar. Kemudian bertemu juga dengan para nabi yang diimamin tadi. Jadi memang susah untuk dimengerti secara fisik, ya, sehingga mau tidak mau kita harus artikan itu sebagai pengalaman rohani, ya, pengalaman kasyaf, yang mana bukan berarti beliau yang langsung begitu, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian sampai ke Sidratul Muntaha yang langit ketujuh. Ya, ini memang ranah pasti banyak penafsiran lah. Tapi kalau kita mau artikan secara harfiah, oke, bahwa Masjidil Aqsa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini bisa kita mengerti juga. Tetapi bentuknya yang berbeda. Jadi yang disebut Masjidil Aqsa, kalau di bahasa Yahudi itu kan bait ya, atau di dalam, makanya disebut Temple Solomon bahasa Inggrisnya, atau bait suci, kuil kalau kita. Tapi itu disebut sebagai masjid. Kan masjid itu sebenarnya hampir senada juga kan. Tapi kan itu bahasa di zaman dulu. Pada dasarnya itu adalah untuk menyembah Allah juga. Ya, tempat bersujud. Ya, bait juga untuk tempat berkumpul. Ya. Nah, jika mau diartikan, nah ini yang harus kita pahami, apa yang disebut sebagai Masjidil Aqsa yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 1 ayat kedua ini sebenarnya Al-Masjidil Aqsa itu berupa kompleks. Jadi keseluruhan kompleks yang tadi digambarkan di reruntuhan tadi, itulah yang disebut sebagai Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Haram Asy-Syarif. Itu di zaman Turki Utsmani disebut Haram Asy-Syarif. Nah, itu yang disebut sebagai kompleks. Nah, adapun Masjid Aqsa itu adalah baru belakangan ketika tadi di zaman Umar baru dibangun pondasi yang sederhana. Nah, kemudian dalam bentuk fisik di zaman dinasti Umayyah, kemudian disempurnakan lagi oleh dinasti-dinasti yang lain.
Nah, itulah yang disebut tadi, yang kita lihat sekarang ini bukan Masjidil Aqsa yang saat ini, tetapi disebut sebagai kompleks. Nah, di dalam kompleks itu ada Dome of Rock, atau kubah emas, Bait As-Sokhroh ya. Kemudian ada di sana yang disebut Masjid Kiblat yang saya sebutkan, atau Baitul Aqsa yang kita lihat sekarang, atau kubah perak. Nah, itulah kemudian kita lihat. Tetapi di zaman Rasulullah dulu belum ada. Baru kalaupun ada itu hanya batu pijakan yang sekarang menjadi Dome of Rock ini. Karena ditenggarai bahwa batu yang di dalam Dome of Rock itu, yang kubah emas itu kan sebenarnya di dalamnya adalah batu. Batu yang diduga itu adalah sebagai tempat pijakan Rasulullah SAW naik ke langit. Ya, ini secara sumber-sumber Islami. Makanya dibangun di situ sebagai Dome of Rock. Itu mungkin Pak. Ya. Oke, silakan. Dikembalikan ke saudara sekarang, Anda untuk berkomentar. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Eki ya, bahwasanya pembangunan itu dihancurkan di tahap kedua oleh Titus ya Pak ya. Yang kedua ya, Titus ya. Pertanyaan sederhana, mengapa di tahap kedua sebelum dihancurkan Titus itu tidak dibangun Al-Aqsa? Yang sekarang mungkin diperebutkan oleh Israel dan Palestina ya mungkin ya Pak. Kenapa sebelum itu tidak dibangun? Malah dihancurkan dulu oleh Titus. Dan mengapa? Sebentar. Kenapa tidak dibangun apa? Kenapa tidak dibangun kembali Pak setelah dihancurkan oleh Titus, sebelum dihancurkan oleh Titus ya Pak? Ya. Sebelum dihancurkan oleh Titus, kenapa tidak dibangun Al-Aqsa-nya gitu? Al-Aqsa itu siapa yang bangun? Yang sebelumnya kan ada, kan sekarang lagi diperebutkan oleh kaum Yahudi apa ya, untuk ingin membangun. Enggak, sorry maaf, diksinya mesti pas ya. Al-Aqsa itu kan dibangun oleh terminologi Islam yang dibangun oleh umat Islam. Betul. Itu tahun 700 sekian. Betul. Titus kan tahun 70, jadi ada 7 abad kesenjangannya. Paham ya? Betul. 70 Masehi hancur, udah lenyap. Islam muncul kan tahun 600 sekian kan? Iya. Paham? Oh ya Pak. Paham, dan ya? kenapa sekarang baru sekarang hangat dan benar-benar menjadi apa ya Pak, titik temu ya. Ingin kembali ada titik untuk penghambaan yang ada sapi merah, terus korban dan sebagainya. Oke. Jadi baru sekarang Pak. Sebetulnya apakah itu ada sisi Israelnya, ada penguatan pihak dari politiknya kah atau dan sebagainya kah? Apakah sampai sekarang Israel sampai berani pengen seperti itu gitu Pak? Oke. Nangkep ya pertanyaan ya. Jadi jangan dinikmati sama Syarif ya? Firman saya. Iya betul Pak. Tapi juga difahami dulu pertanyaannya, baru kita bisa kasih jawab. Jadi kenapa saya cut, karena ada timeline-nya yang putus. Betul. Ya kan 70 Masehi itu adalah, maaf saya harus berdiri. 70 Masehi itu dihancur yang kedua kan. Setelah itu jadi puing-puing hampir 7 abad. Kemana Israel itu pergi pada penghancuran kedua itu? Ke timur. Ya kan? Karena tadi 12 suku diaspora, ketika Yesus datang, hanya 2 suku yang ada di Yerusalem. 10 suku, tadi beberapa suku nanti saya menceritakan, tapi tidak penting banget lah. Yang penting 10 suku itu kemudian hijrah, ada dalam perjanjian lama itu. Kalau boleh saya sebut negaranya sekarang, ke Irak, ke Iran, ke Pakistan Timur, ke Afghanistan, Pakistan Utara, ke Afghanistan, ke India Utara. Malah kemudian juga ke Cina, ya kan? Kemudian juga ke selatan yang menjadi orang-orang Yaman itu. Sekarang kan buktinya kan, bukan terkuaknya kan? Jadi ke Eropa belakangan Pak, karena di Eropa jadi begini. Dia menghindari, saya potong dulu ya. Itu belum masuk ke sana. Jadi saya bicara awal-awal diaspora itu ya, awal diaspora itu. Eropa kan belakangan Pak. Oke. Nah. Yahudi itu kemudian juga bahasanya ya? Apa tuh Bung Lon tuh? Kamuflase atau Pak? Berubah diri itu apa Pak? Beradaptasi ya, gitu.
Sehingga banyak menjadi Yahudi Muslim. Banyak kemudian mereka menjadi Muslim, Pak. Termasuk Taliban sekarang ini kalau dilihat dari DNA-nya itu semua Yahudi. Orang Yahudi aja ngaku, Taliban aja ngaku seolah jadi Yahudi. Padahal enggak kok. Taliban nih, ya kan. Kemudian itu suku Pashtun ya. Kemudian juga ada beberapa suku yang di perbatasan Asia REC, mereka juga ngaku Yahudi loh. Mereka ibadah Yahudi tapi begini, sipit gitu loh. Tapi mereka saya Yahudi. Juga di Afrika Pak, orang Ethiopia tuh. Tapi ke orang Yahudi. Begitu. Jadi maksud saya demikian berdiaspora dan menjadi keyahudiannya tanda kutip itu menjadi lebur, ya kan? Beberapa kemudian menyatakan original. Tapi masalahnya adalah begini sebetulnya Pak. Kamu Yahudi, kan Yahudi itu kalau sekarang nih dikuasain yang sekarang nih ya berkuasa. Itu Yahudi di Eropa Pak. Yahudi Eropa. Yang sekarang ini yang ada di Yerusalem. Jadi kalau ketika mengatakan kami Yahudi dari Ethiopia itu adalah plus 2. Jadi itu ada kepentingan seperti rasis juga. Mereka lebih tinggi kalau sesama Yahudi ya gitu. Itu contoh ya. Jadi maksud saya adalah sejarah Yahudi memang sejarah panjang. Sejarah Yahudi adalah sejarah pencarian tanah sesungguhnya Pak. Sejarah pencarian. Nah sekarang masalahnya kenapa tadi dibangunkan atau terbangun kembali tentang bait Allah ketiga. Memang ada masa-masa seperti itu Pak. Ada zaman-zaman seperti itu. Ya. Kenyataannya ketika kemudian Holocaust ya. Dan di situ kemudian menyadarkan kembali umat Yahudi itu bahwa kalau begini terus Yahudi akan hilang. Dan karena itu kami perlu negara. Kalau bicara perlu negara, perlu tanah, mereka kan kembali ingatannya ke mana? Yerusalem. Gitu loh, paham ya? Nah ini kalau faktor geopolitik, faktor perkembangan ekonomi, karena bagaimanapun harus diakui, walaupun Yahudi secara origin, secara fakta itu hilang, tapi DNA-nya atau pemikirannya atau produk-produknya itu kan mereka kuasain kita Pak. Kuasain umat manusia lah. Ya kan Pak? Termasuk teknologi yang kita gunakan. Nah itulah salah satu bagaimana ya. Ini memang karena Allah Ta'ala, semua kan Allah Ta'ala yang berikan itu pada umat Yahudi kan. Tapi minimal jawaban bisa kecapai Pak ya, walaupun bisa agak panjang lebar. Kalau dari sudut teologi, maaf nih, ini lagi tafsir, Anda boleh tidak setuju. Tadi dikatakan bahwa satu saat nanti kamu telah 2 kali berbuat kerusakan. Tapi satu saat nanti kamu akan dikumpulkan kembali. Ketika zaman Al-Masih, Yahudi cerai yang pertama. Tapi ketika Al-Masih yang kedua datang, Yahudi akan disatukan lagi. Al-Masih kedua ini sudah datang. Maaf ini dari sudut tafsir ya, saya juga baca. Al-Masih itu sudah datang. Salah satu buktinya adalah Yahudi dikumpulkan kembali. Paham ya? Al-Masihnya siapa? Yang kedua? Yang pertama kan Isa Al-Masih. Yang kedua? Agak jauh sih yang berat sih. Yang kedua dakwanya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sebagai yang dijanjikan. Karena saya katakan tadi waktunya belum sampai tentang pengumpulan reuni tadi ya, reunification situ atau reuni kembali, penggabungan kembali Yahudi itu akan terjadi pada zaman Al-Masih kedua. Dan ini diakuin sama Yahudi, sama saudara Yahudi maupun saudara Kristen. Diakui itu memang mereka akan dikumpulkan pada zaman Al-Masih kedua. Cuma mereka masih mencari, juga masih berbentuk, tapi kalau dari kami Ahmadiyah mengatakan memang begitulah, nubuat ini sempurna. Nanti akan seperti apa masa depan Yahudi, masa depan saya, itu cerita lain ya karena terlalu jauh ya. Tapi kita akan singgung seperti itu. Makasih loh, siapa tadi Syarif ya? Ini tadi buku besar ini. Nah di sini ya, ini dua. Ini karena ini berat ini. Khotbah tahun 9 ini sebetulnya tentang perang Teluk. Tapi dasar-dasarnya ada di sini. Ini khotbah, ada 17 khotbah ya. Khalifah keempat dari Ahmadiyah. Banyak aktif. Ya. Boleh baca ya? Siap. Namanya biasa ingat. Oh ya, perkenalkan saya Medina. Medina. Ya, Medina. Saya mau bertanya mengenai surat ini tadi.
kan tadi dikatakan udah pernah digunakan juga ya kata-kata negeri itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi itu digunakan untuk kemarin itu oleh Bapak digunakan untuk mau ngebangun Masjid Al-Aqsa ya Pak, kalau nggak salah tadi. Oh bukan. Mewarisi yang itu akan ya. mewarisi. Ya. Jadi apakah ini juga bisa digunakan untuk konflik ini gitu dengan Israel dan Palestina? Ya. Ya. Tanyanya. Apakah ayat ini bisa menjadi kabar suka, nubuatan bahwa nanti akan ada ibadiah solihun yang nggak tahu siapa gitu. Nah, tetapi iya, ayat ini memang ya secara memang Al-Isra atau Al-Anbiya 106 dan juga khususnya di dalam Al-Isra itu memang membahas tentang Yahudi. Dan secara khusus ditulis di dalam kitab Zabur bahwa negeri itu yang tadi disebutkan sebagai Kanaan awalnya, kemudian yang sekarang menjadi Bait Suci atau yang sekarang disebut Baitul Maqdis, yang kemudian berpindah-pindah kekuasaan. Nah, siapa yang akan mewarisi? Ya kalau dari sisi perlombaan ya bisa jadi Yahudi, bisa jadi Kristen atau bisa jadi Islam. Walaupun memang setiap secara subjektivitas pasti akan mengklaim bahwa kami yang disebut ibadah solehun. Yahudi sebagai pemilik tahta sesungguhnya, kamilah yang pertama. Karena kamilah yang menjadi penjaga moyang tadi kalau bahasanya gitu ya. Nah, kemudian Kristen juga seperti itu, mereka bisa juga mengklaim bahwa kamilah karena Yahudi yang sekarang itu sudah hancur, maka muncullah juru selamat yang akan memperbaiki umat Yahudi dalam bentuk beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, umat Islam satu sisi ya mengklaim sebagai rasul yang paling sempurna, yaitu Rasulullah SAW yang menjadi penerus, yang menjadi pelengkap, penyempurna daripada risalah kenabian dari Nabi Musa, Nabi Isa, dan puncaknya adalah Rasulullah SAW. Ya sekali lagi ini subjektif. Tetapi kalau dari sisi sejarah ternyata ini sudah pernah terlaksana ketika semuanya bisa bersatu di bawah Khalifah Umar, kemudian di bawah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini mungkin bisa menarik kita kaji bagaimana khususnya di Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan Inggris sendiri pun takjub kagum dengan Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana toleransi beliau, bagaimana rasa simpati beliau pada saat itu yang bisa membawa suasana harmoni yang terjadi pada saat itu. Jadi bisa jadi ibadah solihun itu bukan ini pendapat pribadi, bisa jadi satu umat mungkin kita akan mengklaim umat Islam, insya Allah. Tetapi bisa jadi ibadah solihun itu terbentuk dalam wujud yang secara harmoni yang bisa hidup bersama-sama. Walaupun tentu kita harus menurunkan ego masing-masing, ya, terlepas dari berbagai macam latar belakang historis dan keagamaan ataupun teologi yang ada di masing-masing agama. Karena masing-masing setiap agama mempunyai histori masing-masing. Yahudi misalnya, kalau menganggap bahwa kami kan nenek moyang sebagai tuan rumah, sebagai penduduk asli. Padahal simpel saja, kalau seandainya kita mau lihat orang pribumi asli atau tidak, mungkin orang Indian akan protes juga. Kamilah yang pertama kali di Amerika. Semua orang Amerika harus pergi, karena kamilah yang menjadi pewaris sesungguhnya. Apakah semua harus seperti itu? Kan nggak bisa juga kan. Nah, Kristen ya seperti itu tidak juga bisa memisahkan, karena memang ada keterikatan dengan Yahudi juga. Ya memang harus menurunkan ego. Jadi ibadah solihun ini ini pendapat saya pribadi ya dari ayat ini memang semacam buatan akan ada yang mewarisi. Nah, tentu kalau kita umat Islam meyakini bahwa umat Islam lah yang akan mewarisinya, karena kita mengklaim sebagai Islam ya, tentu sebagai agama yang paripurna, dan hal itu telah pernah terwujud. Tentu sebagaimana di zaman Salahuddin Al-Ayyubi bisa terwujud, hal ini insya Allah bisa terwujud lagi. Tapi sekali lagi ada satu persatuan. Kalau dulu kan di bawah ke satu khilafahan, kalau sekarang kan tidak ada, kita masih bercerai-berai.
Untuk saat ini saja ketika Iran menyerang umat Islam saat ini ya, kita yang realita yang kita lihat tidak bersatu kan. Malah bikin kubu-kubu kan. Arab Saudi berbeda, Jordania berbeda, yang saling berseberangan lah. Nah ini masih realita yang wallahualam kapan bisa terwujud lagi seperti halnya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dari saya. Oke. Oh ya, silakan. Dapat dikatakan atau disimpulkan kita kehilangan sosok khalifah mungkin ya. Jadi tidak ada pemersatu seperti yang Bapak bicarakan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi toleransinya sangat baik, dalam artinya sangat besar dan sebagainya, sampai terjaga nyaman lah. Dan sekarang saya berpendapat juga bahwa kita juga mungkin kehilangan khalifah jika kita menganut atau mungkin berbicara tentang apa yang Bapak tadi bicarakan. Mungkin kita kehilangan khalifah ya Pak. Khalifah yang mungkin bisa seperti Salahuddin Al-Ayyubi mungkin ya katakan tadi kan. Jadi terjadi seperti ini mungkin juga kita kehilangan acuan mau kemana mungkin. Dan sebagainya. Bahkan dikatakan tadi Iran pun umat muslim berkubu-kubu. Apakah kita kehilangan khalifah yang benar-benar sesungguhnya yang dapat mengayomi semuanya mungkin ya Pak? Ya, saya bantu ya. Itu dalam buku Kemelut Timur Tengah. Anda bahasa situ ya. Ya, itu di situ bagaimana itu umat Islam itu beliau itu sebutkan itu kehilangan pemimpin yang memersatukan, yang mempersatukan. Beliau tidak sebut khalifah ya, belum mesti khalifah. Ya. Tapi khalifah itu masih. Ya. Nah, makanya jangan dihiburkan. Jadi beras naik khalifah solusinya, jangan sampai begitu. Ya kan? Ini kita intelektual ya. Tapi yang dimaknai dengan kehilangan pemimpin yang memersatukan itu bahasanya. Dan beliau ulas itu sedikit itu. Ya. Gitu. Di sini ada Pak. Agak berat sih memang. Tapi apa yang Anda sebut itu betul. Iya Pak. Ada. Buat teman ngopi. Iya. Insya Allah. Makasih. Ya, saya menambahkan nih firman. Dicita-citakan oleh umumnya umat muslim, terutama setelah Turki Utsmani, Khalifah itu tahun 1924 itu hancur ya, dan sekarang berubah menjadi negara Turki. Nah sejak itu menceritakan sebetulnya kalau mengenai Khalifah itu Ahmadiyah sudah berdiri sudah hampir 100 tahun. 20 tahun lebih. 120 tahun ya. Nah cuma memang Ahmadiyah itu memang tidak diakui oleh umat Muslim yang lain. Ya, tapi sebenarnya Ahmadiyah itu kan memang tujuan Ahmadiyah itu adalah mendirikan kerajaan spiritual yang sekarang berpusat di London, terdiri dari Rabuah sudah ada. Nah itulah menurut saya itu saya pernah ke London ya, dan memang bagus sekali di sana kan memang spiritual. Khalifah spiritual. Kalau sekali lagi saya mengamati dari segi historis, kalau yang namanya ini bagus sekali, Masih Maud atau Mirza Ghulam Ahmad berpandangan memang ini visioner harus secara spiritual, karena kalau politik hancur. Islam itu kalau kata Islah Basrawi itu tidak punya kegemilangan dari segi politik. Kalau dari segi pengetahuan ada munculnya Ibnu Sina, siapa lagi yang matematik. Nah itu sebetulnya ya, tapi lah terserah kepada orang-orang, karena apalagi sudah berhubungan dengan politik itu sangat susah untuk ditentukan. Karena manusia sih dengan kepentingan politik itu sudah sangat berbeda, jangan jauh-jauh di Indonesia aja pemilu tahun 2019 dan masa politik berbeda ya. Sekali lagi saya menambahkan Khalifah sudah ada, tapi memang tidak diakui oleh umat yang yaitu Khalifah Ahmadiyah yang sekarang di London, tadinya di Rabuah pindah ke London. Ya memang umatnya sudah hampir 200 juta di dunia ini. Ya mungkin ada yang belum kenal gitu ya, hanya informasi saja sedikit ya. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Kunto. Dari Jambi tadi mana? Silakan. Baik, izin bertanya Pak. Kan dari tadi kita sudah membahas terkait sisi keagamaannya ya. Nah, kalau ini dari sisi Israel, apakah kepemilikan komplek tanah yang tadi sudah dibahas itu hanya bertujuan untuk keuntungan dari sisi agama saja, yakni tadi untuk pembangunan kuil,
karena sempat saya dengar tujuan Israel memperebutkan komplek itu tidak hanya alasan untuk membangun kuil itu tadi, melainkan adanya isu terkait pembangunan terusan Suez itu, Pak. Apakah itu benar? Ya, itu hipotesis ya. Jadi bukan terusan Suez, tapi terusan Gaza. Jadi menyaingi terusan Suez, ya kan? Itu boleh-boleh saja. Kemudian juga sebagai satu hipotesis, ya kan? Kemudian juga akan memperebutkan sumber minyak, begitu. Yang depositnya besar. Ya, itu kepentingan ekonomi boleh-boleh saja sebagai satu hipotesa. Tapi yang hipotesa kan kemungkinan bisa, kemungkinan tidak kan. Tapi dari sudut keagamaan, itulah yang dimimpikan selama 2000 tahun. Karena ibadah nggak pernah saya diterima sama Yehova, kan begitu. Itu mimpinya sampai sekian banyak generasi. Satu. Kedua, dari segi geopolitik, karena kalau nggak ada Amerika nggak akan ada Israel. Nggak ada Eropa Barat yang bantu nggak akan ada Israel kan. Dari segi geopolitik mereka berkepentingan Israel ada supaya apa? Kepentingan politik dan ekonomi Barat di Timur Tengah tetap dijaga. Itu. Jadi Pak Baliut sebetulnya. Tapi saya akan batasi dari masalah historis, dari masalah teologis. Jadi apa yang dikatakan nggak salah sih. Ya. Tapi itu tadi semua hipotesis. Saya tidak membantah, tapi seperti itu. Terima kasih loh, UII. Silakan. Banyak yang saya baru tahu ini tadi Pak, saya awam sekali soal ini. Jadi untuk ditanya juga saya kurang sebenarnya. Tapi ini kan intinya kita jadi belajar kenapa ini konflik berlarut-larut berdasarkan historinya gitu, sisi historinya gitu. Jadi tadi ini tuh menerangkan penyebabnya mengapa ini berlarut-larut. Nah, tadi sebenarnya kalau misalnya saya sebenarnya pengen nanya hipotesis tentang solusinya itu gimana kalau misalnya dari segi historisisme ini gitu. Tapi kan tadi udah ada sedikit terjawab itu, bukan sedikit sih ya, banyak terjawab juga itu sebenarnya ini lagi ke toleransi antara yang tinggal di sana itu, Israel dan Palestinanya itu gitu. Tapi gimana ya? Mungkin karena kita ini Islam ya, jadi kalau misalnya saya pengen tahunya kalau misalnya dari segi Islam sejauh apa toleransi yang akan di-extend gitu supaya ya konflik ini berkesudahan gitu, seperti itu. Saya coba jawab ya. Ini juga satu hipotesa ya. Nanti 3 skenario itu adalah Israel berdiri sendiri, Palestina nggak ada. Genocide kan terjadi tuh, hampir 30% kan anak dan perempuan dimusnahkan di Gaza. Lari aja dia ke Mesir kan begitu. Semua untuk Yahudi. Yang kedua, Palestina mereka sendiri, Israel musnah. Nah, ini yang dipegang kokoh oleh Iran. Iran itu dalam piagamnya itu adalah menghancurkan Israel. Dia diametris banget kan. Ketiga, Israel dan Palestina menjadi 2 negara yang merdeka. Two state solutions kan begitu. Nah, masalahnya adalah ketika terjadi 2 negara, ini akan bermasalah satu kedudukan Yerusalem. Ya kan? Yerusalem itu ingat yang kita bicarakan tadi yang Haram al-Sharif itu adanya di kawasan Yerusalem tua. Itu kan bukit itu satu bukit aja yang ada satu, padahal Yerusalem itu kan gede gitu. Jadi kalau kita bicara ya, Yerusalem itu semacam alun-alun lah di Bandung gitu kan. Padahal kota Bandung kan besar. Kan begitu, paham ya? Nah, kemudian ini kedudukan Yerusalem macam mana? Israel kan mengatakan kami harus mendirikan itu di Yerusalem. Jadi Yerusalem Timur itu diminta supaya itu menjadi ibu kota Palestina. Tapi Israel nggak mau, harus menjadi, karena Yerusalem kota tua itu ada di Yerusalem Timur ya. Nah, Israel mengatakan enggak, kami harus jadi perebut kota Yerusalem sebagai ibu kota negara. Satu, kedua, siapa tuh yang kuasain otoritas tadi yang alun-alun tadi kan? Kan gitu. Sekarang secara hukum oleh PBB ditetapkan siapa yang menguasai
yang mengelola Haram Asyarif? Siapa yang tahu? Sejarah Yordania. Itu diberikan kewenangan PBB, tapi tidak efektif. Cuma katanya, tapi kan nggak ada. Gitu. Paham ya? Kemudian ketiga, pembagian wilayah. Sekarang ini wilayahnya lebih dikuasain sama Yahudi. Sementara orang Palestina cuma di Gaza dan di tepi barat. West Bank kan begitu. Ini masalah. Kemudian bagaimana hak penduduk Israel yang telah diusir? Yang sekarang di pengungsian atau yang dulu juga di pengungsian kan, Allahu Akbar. Coba kalau sedih tuh. Pembantaian-pembantaian yang di camp-camp pengungsian itu kan tahun 80-an Anda belum lahir ya. Karena supaya dimusnahkan, supaya mereka nggak punya hak lagi balik ke Yerusalem. Kalaupun mau di kompensasi apa berapa duit kan nggak jelas itu. Aduh, pokoknya ribet dah. Kemudian ini hak penduduk Arab Israel di situ kan juga ada Israel tapi keturunan Arab kan. Dia warga negara Israel. Seperti halnya orang Ahmadiyah di Israel. Dia kan orang Arab. Tapi warga negara Israel. Nah seperti apa ya gitu. Nah ini yang ke depan ya menjadi masalah utama. Ada juga ini di luar ini ya. Ada juga mengatakan oke lah Haram Asyarif dibagi dua aja. Jadi Al-Aqsa sendiri nanti mereka bangun kuil sendiri. Gitu. Jadi ada di satu kuil, satu masjid, satu bait. Tahap 3 kan begitu. Israel yang konsentrasi nggak mau, harus semua. Islam yang harus embung, ini milik saya, kan begitu. Jadi memang seperti itu kenyataannya. Kalau dikatakan kasihlah ke otoritas internasional yang kuasain itu Haram Asyarif, kenyataannya kan juga nggak bisa, nggak jalan. Paham ya? Nah ini hipotesis ini barangkali ya karena masalahnya adalah niat atau keinginan berdamai itu yang kurang karena masing-masing saling melenyapkan. Akidah. Oke. Maksudnya akidah yang mana? Yahudi. Enggak, sebenarnya kalau Yahudi emang kita enggak masuk ke sana biar aja itu memang ya karena saya enggak kuasai. Tapi kalau dari akidah Islam, itu harus dikritisi yang saya katakan tadi. Akidah yang mana? Ya, tadi kita singgung ya, yang Al-Aqsa tadi, yang Isra Miraj. Itu menjadi sesuatu catatan, oh itu milik kami. Isra Mirajnya kayak gimana gitu loh. Maksud saya bukan berarti enggak sebenarnya saya setuju dengan firman, tapi akidah yang mana? Kita mesti kritis sebagai ilmuwan ya. Kalau ditelan sama umat mas, silakan aja. Menjadi bagian dari keyakinan ribuan tahun, silakan aja nggak apa-apa. Tapi Anda sebagai ilmuwan kritis, mata kuliahnya aja kritis historicism. Jadi akhir-akhir yang mana? Sok kita pelan-pelan dikit. Saya hanya kasih lempar tadi, sok masalah Isra Miraj, putuskan dulu. Gitu. Ini aksa itu aksa yang physically atau hanya mutasyabihat. Paham ya? Saya setuju tapi yuk kita pelajari lagi. Oke, masih ada waktu? Silakan. Tadi siapa nama? Ya, ketua kelasnya. Saya juga sebenarnya bismillah agak awam tentang masalah. Jadi agak bingung kenapa orang-orang zaman dulu ya yang ini tuh mereka memiliki keharusan, keinginan untuk menguasai gitu. Kenapa nggak bisa dengan kepala dingin gitu? Seperti kata tadi kan surat Al-Anbiya belum tahu kan hamba-hamba yang salah itu yang mana. Jadi kenapa nggak bersama dulu gitu, tinggal bersama dirundingkan lagi. Kenapa harus berkuasa gitu, satu aja gitu yang berkuasanya. Kenapa nggak bisa bersama gitu? Yang harus berkuasa siapa? Ya kenapa kayak misalnya Yahudi aja gitu yang berkuasa di wilayah itu, Muslim aja gitu yang berkuasa. Kenapa nggak bisa kerjasama gitu mereka? Sejarah membuktikan waktu dikuasai Muslim, Yahudi dilindungi haknya. Kristen dilindungi haknya. Karena orang Islam mengakui kenabian Musa alaihissalam, kenabian Yesus, Nabi Isa kan begitu. Sejarah mencatat bahwa justru pada zaman umat Islam kuasai Yerusalem itulah toleransi didirikan, saling menghormati ditegakkan. Mereka boleh beribadah kok, nggak ada pelarangan. Paham? Nah masalahnya sekarang ketika dikuasai Israel malah dimusnahkan, paham ya? Itu yang klarifikasinya. Kenapa mereka tuh harus mengusir? Ya tanyanya ke mereka. Bingung. Ya enggak, itu kan nafsu ya.
nasib politik. Sebab ya itulah kali tadi karena sebetulnya apa ya? Mereka tuh harus malu tuh begini ya. Ketika kalau mereka betul-betul pengen kuasain itu bahwa itu adalah hak kami, hak legasi kami, nenek moyang kami. Ketika ada suatu penyerangan, kan seharusnya rakyat Israel berbondong-bondong dong berperang. Ini malah kabur. Paham? Sementara orang-orang Palestina Hamas itu ketika ayahnya, ibunya disahidkan, anak-anaknya malah bersyukur menjadi syuhada. Dan kami akan terus meneruskan perjuangan ini. Jadi sebetulnya yang secara real, ini pendapat saya, yang secara hakiki menguasai itu yang berhak itu siapa? Paham ya? Jawab sendiri aja. Itu aja barangkali Pak Gonto. Enggak, ada satu lagi barangkali yang terakhir, silakan loh. Tuh kan banyak Pak Gonto. Silakan. Tapi saya mau bertanya di luar topik boleh? Enggak apa-apa, boleh. Tapi Taufiknya enggak ada lagi di luar kebetulan. Perkenalkan saya Tiara. Saya penasaran sekali mengenai hal ini. Jadi saya pertama untuk Bapak semuanya mengenai pendapat belakangan ini Israel dengan Palestina itu kan ada konflik. Lalu fatwa MUI itu mengeluarkan beberapa brand boikot atau diharamkan. Menurut Bapak sekalian, apakah hal tersebut apabila misalkan saya itu tidak menggunakan brand-brand tersebut, berarti saya maksudnya mendukung Palestina. Lantas orang-orang di Indonesia tidak menggunakan brand tersebut, apakah hal itu mendukung penuh atau berdampak sangat kuat bagi Palestina? Seperti itu, karena saya berpikir kenapa kalau misalkan fatwa MUI mengeluarkan itu diharamkan, kenapa nggak langsung pemerintahnya saja untuk brand-brand di Indonesia itu masuk langsung ditutup. Sedangkan itu masih dibuka sampai sekarang. Dan saya atau teman-teman yang ada di mungkin sini juga masih menggunakan brand tersebut. Kita anggap aja ambil satu Le Mineral. Itu katanya kan diboikot, tapi saya masih meminumnya gitu. Jadi maksudnya menurut Bapak apakah itu berdampak langsung bagi Palestina gitu Pak? Terima kasih. Sekalian deh, karena ini menjelang. Tadi saya ingin bertanya berkaitan dengan hipotesis konflik Israel-Palestina. Kalau disangkutkan dengan surat Al-Anbiya tadi, itu kan tanah yang dijanjikan itu kan sebetulnya diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh ya. Nah, berarti ada kemungkinan hamba soleh ini kan kita tadi kayak yang Teh Nabila bilang kalau kita belum tahu nih hambanya itu yang seperti apa. Kalau bisa nggak dijadikan sebuah hipotesis juga kalau nantinya Palestina dan Israel ini berdamai gitu, maksudnya menjadi harmoni tadi seperti pada Khalifah siapa tadi itu? Ya, bisa. Itu Bisa. Karena yang sekarang mereka tentang juga Zionis. Sebenarnya Anda harus berpikir ya bahwa Israel sama Israel Zionis itu beda. Ini yang kita dibodohkan. Atau kita tidak mau tahu. Banyak juga orang-orang yang tidak setuju, orang Yahudi ya, yang tidak setuju adanya negara Israel. Sampai sekarang termasuk Albert Einstein. Ya kan? Gitu. Ini sejarahnya panjang banget deh. Tapi intinya banyak juga yang tidak setuju. Banyak juga yang setuju. Kan gitu. Jadi mereka yang nanti yang akan menjadi faktor itu realitanya seperti apa. Ya kalau seandainya, maaf ya, kalau misalnya kuat-kuatan nih, perang terbatas ya, nuklirnya terbatas. Karena kelihatan nanti, siapa nanti akan kuasain itu. Sementara semua orang Yahudi di Israel, Exodus lagi, kan akan diisi sama orang-orang Palestina. Kan begitu, paham ya? Jadi intinya adalah memang harus terus-menerus diupayakan orang Islam yang moderat, termasuk dari Syiah, dan juga orang Yahudi yang moderat. Ayo bangun dong, jalin dong toleransi ini. Ini sebetulnya yang dilakukan oleh Ahmadiyah, oleh Khalifah Ahmadi di London. Ada meeting, ada pertemuan dengan para rabai Yahudi, dengan pendeta-pendeta pastor Katolik, Protestan, sama umat Muslim. Ayo bicaralah, masing-masing bujuk kepada pendeta masing-masing, bujuklah supaya damai. Jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Itu harus diupayakan.
Paham ya? Jadi sebetulnya salah satu toleransi ini sebetulnya bisa dijadikan salah satu upaya untuk menyudahi konflik Israel dan Palestina. Betul. Itu harus dibangun, Gitu. Adapun siapa nama tadi? Tiar ya. Boykot. Sekarang saya tanya, sebut produk aja nggak apa-apa kok, bukan iklan. Apa yang dimaksud produk Israel tuh? Semacam Aqua. Aku udah bilang kok ini bukan produk Israel, ini Tirto Utomo yang buat. Ya mungkin karena itu misalkan banyak kayak Unilever itu loh Pak. McDonald. Iya, tapi kita kan masih menggunakannya gitu. Kalau misalkan memang fatwa MUI ini mengharamkan, kalau ya MUI mau mau fair, haramkan jangan pakai WA. Nah itu tuh. Nah, itu pakai telepon aja, telepon buatan Yahudi, pakai pipa ledeng aja kan seru gitu. Jadi maaf ya, jangan lagi Anda kritis dong, jangan asal telan gitu loh. Kalau seandainya mengatakan kamu Yahudi, saya bukan Yahudi, ya percaya sama dia dong. Masa kita kekeh, yang lebih tahu aku akan Tirto Utomo. Ya, maka dari itu saya bertanya gitu, menurut Bapak Laka saya sendiri masih menggunakannya gitu. Karena menurut saya saya potong lagi ya. Bisa dampak gitu. Saya potong dulu dari kerugian ekonomi ya. Sekarang begini, McD misalkan. Kalau sesuatu mereka declare bahwa keuntungan McD Indonesia itu untuk Israel, baru boleh kita actions. Ya kan? Itu mah udah dilakukan, Starbucks ya, di Eropa. Kemudian di Eropa kan beda suasananya. Di Eropa itu siapa yang tidak pro Israel akan dikucilkan. Kebalikan di kita. Siapa yang pro Israel akan dikucilkan, kan begitu. Jadi begitu, termasuk selebritis coba. Kalau pakai Palestina udah di-ban. Gak lagi dipakai, iklan-iklan ditutup. Aduh, duitnya gak ada penghasilan tuh. Kan begitu. Ya kan? Jadi beda suasana. Yang disamakan. Jadi kalau misalnya itu McD sana aja lah. Karena McD di sini mungkin franchise, iya, tapi kan pekerja kita, orang Indonesia. Memang kalau lebih jauh lagi memang banyak produk-produk yang ini produk Israel atau produk keturunan Yahudi, kan beda itu. Ya kan? Kan beda itu. Sekarang ada nggak made in Israel yang diimpor sama Indonesia? Ada nggak? Yang resmi lah. Ada nggak? Buatan Israel tapi diimpor resmi oleh Republik ini. Ada nggak? Kamu diam aja. Jawab. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Itu senjata-senjata itu. Radar semua. Pesawat. Diam-diam mereka kerja apa? Untuk mengoperasikannya. Kan belajar sama teman Israel. Ya kan? Kita bilang haram itu TNI. Kan nggak begitu. Paham ya? Itu aja. Siap. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam artian kita pertandingan sepak bola juga timnas kita tidak digelar di ini karena mohon maaf ya beberapa pihak tidak menyetujui karena katanya ada Israel. Bahkan juga kita menjilat lidah bahwasanya kita juga menggunakan pihak dari Israel. Jadi ya gimana ya Pak? Susah kalau bicara seperti itu ya Pak. Jadi kita lebih baik mungkin lebih dewasakan diri saja untuk memilah dalam situasi kondisi sebagainya sih Pak. Gitu ya Pak. Betul. Maaf ya waktu itu maaf ya aku enggak ada waktunya karena tadi lambat sedikit. Ini saya tadi foto tadi sudah ada sih. Nah, ini orang Ahmadi nih. Maaf. Ini orang Ahmadi, dia Arab. Tapi dia warga negara Israel. Ini saya ketemu sudah lama. Siapa namanya pun saya lupa. Odeh. Syarif ya, Odeh ya. Ini siapa nama? Radit. Dia keturunan masih ada keluarga keraton Cirebon. Tapi karena ibunya Yahudi, dia mengatakan saya orang Yahudi. Tapi dalam KTP enggak. Agamanya Kristen. Karena kalau disebut Yahudi enggak bisa kan? Kan gitu. Ini contoh ya. Saya tunjukkan. Nah ini saya ketika ini di sinagog di Pemohon. Di Manado, saya ke sinagog Rabbi Yakov, ya kan begitu. Di sini ada museum Holocaust, ya. Ini saya masuk, saya pakai ini karena memang harus pakai ini kalau masuk ke sinagog itu. Apa nama saya pun lupa tuh. Cuma sekali pakai selesai, kan gitu. Nah, maksud saya adalah
banyak teman lah kita. Ini pun saya banyak itu menggali ya tentang Yudaism tuh. Ini dari beliau, dari si Radit bukan Radit kan begitu. Jadi dia sendiri termasuk yang liberal, termasuk yang tidak setuju tidak perintah Zionis tuh. Contoh, tapi juga ada teman saya yang keras banget. Seperti itulah barangkali ya. Jadi intinya kembali kalau untuk kita membuka biar toleran, kita juga harus tahu pemikiran mereka apa. Begitu. Barangkali seperti itu. Sekian Pak Kunto. Baik, sekira terima kasih kepada Pak Eki dan kawan-kawan sudah memberikan pencerahan mengenai historisisme yang sekarang kita bisa lihat itu hangat antara Israel, bukan hangat, memang sudah hangat dari sejak. Kalau saya katakan tadi selain dogma itu juga ada masalah politik, terutama sudah ada Balfour Agreement 1914. Terus Israel mencuri start dan sampai sekarang tidak ada berhentinya. Nah, makanya selalu saya katakan ini jelas ya bahwa Islam, Kristen, Yahudi terus bertempur untuk di Israel ini. Dan yang sayangnya di daerah-daerah ada yang ikut-ikutan. Satu menurut saya juga Indonesia juga harus menurut saya mengadakan hubungan menurut saya dengan Israel supaya mengerti juga. Ini kan tidak mengerti. Jadi ada apa-apa seperti dia kata ke sepak bola. Dia nggak mau pada kalau ikut menjadi ada hubungan diplomatik kita bisa saling menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan tidak akan tahu masalah, malah menjauh. Pokoknya udah saya membenci aja Israel, salah juga. Israel juga umat manusia juga buatan Tuhan. Bahkan orang Israel sendiri menyebutkan saya bangsa yang paling disayang oleh Tuhan. Nah ini Anda lumayan sudah tahu tentang konflik Israel yang berlarut-larut. Sekira banyak ya. Tadi sebutkan ada tentang suku Indian, ada aborigin, ada Indonesia. Untung Indonesia masih dulu itu dijajah oleh Belanda, tapi kita bisa mix sehingga mengambil ilmunya, lalu kita menjadi survive negara Indonesia yang memang impossible state. Kalau di negara Arab ini atau negara Eropa sudah bisa 10 atau 15 negara. Alhamdulillah kita dengan Pancasila kita bisa hidup berdampingan, bertoleransi. Ya. Dulu orang Korea Selatan itu sangat benci kepada Jepang karena dijajah 35 tahun oleh Jepang. Tapi orang Jepang bilang saya akan lawan dengan teknologi berhasil. Orang Cina juga begitu. Saya memaafkan penjajahan Jepang atas Tiongkok. Saya akan lawan juga teknologi berhasil juga. Katanya Indonesia dulu dijajah oleh Belanda 350 tahun, salah sebenarnya ya. Tapi kata orang-orang yang awam nggak apa-apa. Saya akan lawan Belanda dengan doa, yang nggak bisa juga ya. Harus dengan doa dan kerja. Jadi itulah Anda sudah mengenai itu, silahkan Anda boleh. Nah, makanya nanti tugas nanti akan Anda tentang historisisme, boleh bahasa, boleh apa tentang hubungannya dengan historisisme. Karena semua juga ada masa seperti katakan Islam datang ada asal usulnya juga ya. Kristen datang ke Indonesia ada usulnya juga ya, Spanyol dan Portugis macam-macam. Dan saya kira terima kasih kepada Pak Eki dan kawan-kawan sudah memberikan pencerahan tentang konflik Israel Palestina yang berlalu. Sekali lagi kita plus kepada Pak Eki dan kawan-kawan. Terima kasih. Sewaktu-waktu kita jumpa lagi ya. Baik, terima kasih Pak Eki ini kawan-kawan, Pak Gumai dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.